Selamat sore juga buat teman-teman sekalian. Oh ya, ini minta izin juga nih untuk pertemuan kali ini kita rekam ya untuk dokumentasi dan nanti juga eh, biasanya sih kita upload juga supaya nanti bisa didengerin ulang lagi ya kalau misalkan nanti ada kemarin apa ya. Nah, gitu. Baik, ya. Tadi sudah ada perkenalan sekilas ya. Nama saya Oske, OSKE. Kadang-kadang dipanggil Kak Oske, kadang-kadang dipanggil Pak Oske, yang mana aja bebas lah. Silahkan aja. Kalau sama murid-murid biasanya dipanggil Kak Oske gitu. Ya kalau ketemu paling kalau misalkan baru ada orang baru ketemu paling panggilnya Pak karena emang udah bapak-bapak. Ya. eh kita hari ini mau sedikit membahas nih tentang bagaimana sih kalau teman-teman. Kan di sini teman-teman, apakah yang di sini SMA semua ataukah ada yang SMP? Kalau misalkan saya nanya-nanya nggak apa-apa ya. Boleh dijawab langsung pakai speaker atau misalkan mau diketik juga nggak apa-apa. Apakah di sini SMA semua? Ada yang SMP nggak? Ada yang SMP nggak? Ada yang SMA nih. Ada yang SMA kelas 1 SMA ya. Enggak. Nah, eh kemudian aku boleh nanya ini minat. Nah, kira-kira eh, nanti setelah lulus kuliah, teman-teman minatnya melanjutkan kuliahnya ke jurusan apa sih gitu? Nah, silahkan coba diketik boleh. Minatnya Ini ada Kak, mau masuk jurusan apa sih? sama Oh, tuh, guru. sama. Mantap. Sama dong. Anak DKV tapi jadi guru saya. Oke, ada yang rencana ke DKV. P. Kalau misalkan masih bingung juga nggak apa-apa, tulis aja masih bingung Kak, masih timbang-timbang nih gitu. DKV. Ini kan dijahit. Udah dijahit. Ini kan sama biar sama dengan ini. DKV atau desain interior. Nah, ada lagi nih, desain interior. Oh, masih bingung, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kalau dengan pembahasan hari ini jadi ada bayangan ya. Jadi bayangan nanti, oh DKV tuh ada ya yang namanya DKV. Oh, ada yang namanya desain interior. Karena terus terang aja dulu saya sendiri baru tahu tuh ada yang namanya DKV, desain komunikasi visual. Itu waktu saya kelas 11 baru tahu tuh, ada ya gitu. Misalnya kan saya suka ngegambar tuh, suka coret-coret gambar. Ternyata ada jurusan desain komunikasi visual. Wah, kayaknya asik nih. Nah, terus mulai ada tuh cari-cari mulai cari-cari eh, bimbelnya gitu. Itu juga udah kelas 11 akhir-akhir kalau nggak salah gitu. Artinya sebenarnya ketika teman-teman mengetahui info-info ini nanti lebih cepat, lebih baik. Nah, karena ada bayangan nantinya. Saya beneran nggak sih mau lanjut ke FSRD? Nah, apa tuh FSRD? Atau mau ke fakultas lainnya? Ini ada lagi yang menjawab, saya mau DKV, tapi plan B-nya desain interior. Sama, saya dulu juga gitu. Pilihan pertama DKV, pilihan keduanya desain interior. Oke, saya izin share screen ya. Sudah muncul ya. Nah, ini judul materi kita hari ini. Hmm, Tidak berubah.
Nah, oke. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Itulah FSRD. Kalau ada yang masih bingung, apaan sih FSRD? FSRD? FSRD itu Fakultas Seni Rupa dan Desain. Gitu. Nah, jadi nanti eh, di sini nanti ada, walaupun nanti ada perbedaan juga sih di setiap kampus, tapi ini yang ada di ini dulu ya, yang ada di ITB dulu ya. Kak, ITB ada FSRD-nya, ada Seni Rupa dan Desainnya. Institut Teknologi Bandung, teknologi Kak, ada seni rupanya. Iya, ada. Nah, jadi Institut Teknologi Bandung, ITB, itu ada seni rupa dan desainnya. S1 apa D3 Kak? S1 gitu. Walaupun nanti kalau yang mau D4 ada juga di sana animasi. Nah, jadi kalau di ITB itu ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Di situ ada seni rupa dan ada juga desain gitu. Mereka jadi satu dalam satu fakultas. Tapi nanti di bawahnya akan terpisah lagi nih. Akan misah lagi eh, ada istilahnya jurusannya. Nah, ada jurusannya sebutannya prodi. Prodi itu program studi. Nah, jurusannya. Jurusannya ini nanti ada jurusan kita nyebutnya prodi aja deh ya. Ada prodi seni rupa, ada lagi prodi desain gitu. Jadi terbagi dua nih, ada desain, ada seni rupa. Tapi ada yang ketiga ternyata, bukan hanya dua. Ada desain, ada seni rupa, dan ada nanti ada kriya. Nah, ada kriya. Wah, kok jadi tambah ini ya, tambah kompleks ya. Nah, tapi nanti juga ternyata teman-teman di kampus-kampus lainnya selain di ITB, nanti pilihannya itu beragam gitu. Istilahnya nanti kalau kamu memilih masuk kampus ITB, nah biasa nanti ada pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga gitu misalnya ya. eh, Pilihannya itu hanya Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu. Jadi nggak bisa milih DKV nih. Nggak bisa milih apa tadi, desain interior nggak bisa milih seni rupa nggak bisa. Tapi milihnya Fakultas Seni Rupa dan Desain itu di ITB. Tapi di kampus lain nanti ada lagi jurusan yang ya ada lagi kampus yang dia pilihannya itu langsung langsung ke jurusannya. Misalkan UPI langsung pilih DKV, bukan lagi fakultasnya. Ini mah nanti gampang lah. Sudah ada listnya nanti oleh panitia nasional. Nanti kita tinggal pilih gitu yang mana yang jurusan yang kita inginkan. Nah, tapi kita lihat dulu beberapa eh, contoh yang ada di jurusan-jurusan yang termasuk dalam Fakultas Seni Rupa dan Desain. Maaf. Nah, kita awali dari seni rupa murni. Nah, inilah jurusan-jurusan yang ada di seni rupa murni. Program studi, program studi seni rupa murni. Ada seni lukis, ada patung, ada drawing, ada grafis, ada keramik, ada intermedia. Lagi-lagi nanti kalau kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja ya di kolom chat. Kak, misalkan seni lukis apaan sih gitu misalkan. Contoh. Kayaknya udah pada tahu ya seni lukis ya. Mungkin di sini yang agak asing apa nih? Drawing mah gambar. Grafis. Grafis agak asing kayaknya ya. Grafis itu biasanya dia apa namanya ya? Dia mengeksplorasi jenis-jenis cetak, teknik cetak. Nah, mungkin kalau kamu tahu kayak sablon, itu termasuk juga teknik cetak. Bukan hanya dari mesin yang besar itu terus dicetak di kertas, sablon pun termasuk teknik cetak. Terus ada lagi nanti cukil kayu misalkan. Mencetaknya menggunakan kayu, lempengan kayu, terus dipahat, habis dipahat nanti dikasih tinta, jadi kayak stempel gitu. Nah, maka nanti tidak akan ada dua hasil cetakan yang sama kayak gitu. Kalau mesin cetakan sama semua tuh bentuknya. Nah, kalau ini walaupun dari satu cetakan, bentuk cetakannya akan beda-beda. Maka dia bisa jadi karya seni. Belum lagi nanti ada mencetak menggunakan lempengan logam pakai alat kimia. Nah, ini macam-macam.
mungkin agak asing ya. Kemudian seni intermedia. Nah, ini juga agak asing nih. Seni intermedia. eh Seni lukis kita kebayang, seni patung kebayang. Dan biasanya masih manual tuh, masih manual. Tapi bayangin, misalkan saya pengen bikin sebuah karya, tapi saya pengen menggunakan laser. Nah, jadi saya pengen bikin laser show, shoot, 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 gitu. Terus dia membentuk suatu gambar gitu. Tapi munculnya gambar ini eh, dipicu oleh sebuah sensor. Oh, jadi begitu ada orang lewat nih, cetek, nyala tuh sensornya, shoot, langsung deh lasernya main. Nah, seni bukan? Seni, gitu. Masuknya kemana? Nah, ini media-media yang tergolong baru di sini. Karena namanya seni pasti dia terpengaruh juga oleh perkembangan teknologi, gitu. Videografi itu kan juga eh, sebuah seni juga, gitu. Tapi nggak masuk di seni lukis, seni patung nggak masuk. Gitu. Ini seni rupa murni, pure. Yang tujuannya biasanya kalau seni rupa itu tujuannya adalah keindahan. Hasil karyanya ini nilai seninya, nilai keindahannya itulah yang diutamakan. Nah, sementara kalau desain, apa bedanya dengan desain dengan seni gitu? Kalau ada yang menjawab, misalkan desain itu segala sesuatu yang pakai komputer, Kak, tetot. Nah, karena dari zaman Perang Dunia Pertama mesin cetak juga ada gitu, udah lama bahkan dari sebelum tahun 1900-an mesin cetak udah ada. Artinya kalau sudah ada mesin cetak, desain grafis sudah ada. Fashion dari dulu semenjak apa namanya manusia sudah pakai baju, nah ya desain fashion sudah ada gitu. Jadi desain itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan komputer gitu. Seni pun bisa berhubungan dengan komputer gitu. Tapi kalau hasil karya desain ini biasanya nanti dia memiliki nilai fungsional. Nah, bedanya itu. Kalau desain ada nilai fungsionalnya, kalau seni biasanya nilai keindahannya lah yang sangat tinggi gitu. Nah, di jurusan desain biasanya ada desain komunikasi visual, zaman dulunya disebutnya desain grafis. Nah, jadi ada desain grafis, ada seni grafis, nanti beda. Kemudian ada desain produk. Desain produk ini meliputi hampir semua yang ada di sekitar kamu. Kamu lagi megang gadget, lagi megang HP, itu desain produk. Kamu lagi di jalan, lagi di mobil, mobil itu desain produk. Kamu lagi nyatet, lagi nulis pakai pulpen, pulpen itu desain produk. Kamu lagi ngelamun di depan ada jendela, itu desain produk juga, gitu. Desain interior, nah mendesain ruangan ya, bagian-bagian dalam ruangannya. Kalau bangunannya itu kan arsitektur ya. Nah, kalau interior biasanya dia lebih berfokus ke bagian dalamnya. Desain fashion sudah jelas biasanya. Tapi kalau desain fashion ini agak jarang ya kalau sekarang. Biasanya banyaknya yang swasta malah kalau desain fashion gitu. Kalau yang PTN-nya, perguruan tinggi negerinya, kayaknya belum ada deh. Biasanya kalau di ITB yang tertarik fashion, dia masuknya ke Kria, Kria Tekstil gitu. Nah, ini Kria. Nah, Kria makhluk apaan lagi nih, Kak? Kalau kamu di SMP atau SMA mungkin pernah mendengar ada istilah pure art, terus ada applied art. Nah, pure art itu seni murni. Yang tadi kita bahas tuh pertama ada jurusan seni rupa murni. Itu itu adalah pure art, pure beneran murni keindahan gitu istilahnya. Nah, kalau Kria ini inilah yang biasanya disebut applied art gitu, applied art. Art yang di apply, yang difungsikan. Nah, jadi banyak yang mengartikan bahwa Kria ini area di antara seni dan desain. Dia sudah memiliki nilai fungsi, tapi pembuatannya itu masih manual biasanya.
biasanya ada pengrajinnya gitu. Kalau desain itu biasanya dia lebih industrial massal gitu. Ada pabrik, misalkan ada pabrik pulpen tadi ya, ada pulpen. Mobil ada pabriknya. Desain dia juga masuk ke industri gitu. Sementara kalau kria biasanya nggak massal, hasil karyanya nggak massal. Contohnya di sini ada kria tekstil, ada kria keramik. Tapi di luar ini pun masih banyak lagi kategorinya seperti kria logam, terus ada apa namanya ukir misalnya, kayak gitu. Kalau contohnya yang tekstil misalkan batik gitu, ya dia mengeksplorasi apa namanya bahan tekstil gitu. Entah di makanya kalau anak kria biasanya tahu banget tuh teknik-teknik kayak tadi yang ngebatik gitu. Itu kan harus ada pengrajinnya ya. Terus apa namanya celup ikat, tie dye gitu. Yang kayak kayak gitu-gitulah. Crafty. Nah, craft. Bahasa lainnya kria ini adalah craft gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Itu kira-kira sekilas ada apa sih kalau di FSRD itu saya bisa masuk jurusan apa aja gitu. Yang mana yang sesuai dengan minat saya. Ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan. Oke, sambil jalan ya. Nanti silahkan juga di apa namanya. Walaupun misalkan materinya udah kemana, nggak apa-apa silahkan nanti ditanyakan aja ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kalau saya mau masuk kampus seni rupa dan desain, caranya gimana Kak? Gitu. Biasanya nanti pertanyaannya jadi bercabang. Kamu mau masuk kampus yang negeri atau swasta? Nah, itu mau yang PTN atau mau yang PTS, negeri atau swasta. Nah, ini karena eh, caranya agak berbeda, agak berbeda. Dan bahkan sebenarnya hmm, kalau teman-teman pernah dengar jalur masuk perguruan tinggi ya ada UTBK apa nih SNBT gitu. Ada yang khas kalau kita mau masuk FSRD nih gitu. Yang mana dulu ya? Yang mana dulu nih? Yang PTS dulu deh, karena cuma satu nih. Oke. Kalau kamu mau ambil swasta, perguruan tinggi swasta, PTS, eh, kamu harus kepoin kampusnya masing-masing gitu. Karena jalur masuknya beda-beda. Cara masuknya beda-beda. Jalur ujiannya beda-beda. Nah, ujian mandiri dia. Waktu pelaksanaannya juga beda-beda gitu. Ada yang dia ujiannya kirim gambar dari rumah, ada yang harus datang langsung. Nah, gitu. Ada yang bahkan nggak perlu ngirim gambar, seriusan. Ada yang nggak perlu bikin ngirim gambar gitu. Dan kalau kamu mau masuk PTS, katakanlah nih kamu misalkan naik ke kelas 3 nih, kelas 12 ya. Sekarang bulan Juli. Nah, bulan Juli. Bulan Juli kamu masuk kelas 12, bulan September biasanya perguruan tinggi swasta udah buka pendaftaran. Nah, gitu. Jadi buat kamu yang kelas 11 kayaknya masih lama, enggak juga gitu. Apalagi udah kelas 12 gitu. Begitu kamu masuk naik ke kelas 12 Juli, Agustus, September, 3 bulan kemudian, kamu udah bisa daftar perguruan tinggi swasta gitu. Dan ada juga perguruan tinggi swasta yang dia buka beberapa kali gelombang gitu. Jadi kamu bisa cek dia nanti misalkan dalam setahun itu dia akan buka beberapa kali
dengan kategori yang berbeda, misalkan jalur jalur prestasi gitu, jalur umum kayak gitu. Tapi dia buka ada yang buka beberapa kali gitu. Dan perguruan tinggi swasta ini selain selain memang ada yang saya mah memang pengennya masuk ke sini nih, pengen ke swasta emang udah niat gitu. Tapi ada juga yang menggunakan PTS ini sebagai cadangan istilahnya gitu. Saya daftar dulu lah gitu. Nanti eh, saya sih pengennya sebenarnya negeri PTN gitu. Tapi nanti bisi nggak keterima, ya udah saya yang swasta aja dulu gitu. Bisi nanti daripada nganggur setahun misalnya. Ada juga yang seperti itu. Cuman ya disesuaikan juga ya. Silahkan disesuaikan karena biasanya kayak ada biaya daftar ulang, ada biaya bahkan ada biaya pendaftarannya gitu. Itu sih yang mungkin nanti bakalan jadi pertimbangan gitu. Itu yang kalau kamu masuk perguruan tinggi swasta gitu. Nah, kalau kamu mau masuk ke perguruan tinggi negeri, gimana? Jalurnya ada tiga. Nah, ada tiga jalur kalau kamu mau masuk perguruan tinggi negeri. Sorry, perguruan tinggi negeri ya, PTN. Yang pertama ada SNBP, yang kedua ada SNBT, kemudian ada nanti jalur mandiri. Nah, ini tiga. Yang SNBP, nah ini adalah jalur prestasi alias jalur rapot. Nah, dan ini kalau kamu ngincer jalur SNBP di apa namanya ya? Dan ini juga sebenarnya sangat direkomendasikan gitu karena kalau udah masuk sini udah aman. Dia ini lebih dulu soalnya. Biasanya dia bulan sekitar Januari udah pendaftaran, Februari itu udah masukin karya gitu. Dia lebih dulu dibandingkan yang jalur SNBT dari tes ya gitu. Dan em, kita bayangkan juga kalau yang SNBT dari jalur tes itu hampir semua anak SMA di Indonesia kelas 12 semuanya ikutan plus anak-anak yang gap year. Nah, jadi saingannya banyak banget sebenarnya kalau dari SNBT gitu. Kalau kamu punya kesempatan ikutan SNBP nilai lewat jalur rapot ambil gitu. Silahkan juga kamu ini kalau ini memang harus ini juga ya, harus konsultasi juga nanti ngobrol-ngobrol dengan guru BP karena nanti dari setiap sekolah biasanya ada kuotanya. Nah, eligible nggak nih gitu. Biasanya misalkan eh, yang nilainya terbaik eh, misalkan 30% dari jumlah siswanya seangkatan. Nah, itu bisa didaftarin lewat SNBP. Nah, ini pun nanti bisa keterima, bisa juga enggak gitu. Nah, eh, memang challenge-nya dari kamu masuk kelas 10 bahkan ini diusahakan nilai-nilainya pun sudah bagus gitu ya. Sudah bagus, dipertahankan terus sampai kelas 12. Kalau kalau bisa ini ya enak banget sebenarnya gitu. Ada ada special card gitu. Ini yang SNBP. Nanti silakan menghubungi sekolahnya, guru wali kelas atau juga guru BP gitu. Gimana kira-kira kalau saya eligible nggak kayak gitu. Ini yang SNBP. Kemudian kalau jalur umum. Nah, jalur umum eh, yaitu dia jalur tes. Nah, nanti akan ada ujian UTBK. Nah, UTBK ya, yang ada matematika, terus bahasa ya. Udah nggak ada IPA IPS lagi kan ya sekarang. Udah nggak ada. Nah, tapi tetap ada tesnya. Nanti apa namanya? di diberikan tempat tes tertentu. Kalau di Bogor kalau nggak salah ada di IPB ya kemarin tuh. Di IPB tesnya langsung datang. Kemudian nanti eh, ketika misalkan SNBP katakanlah, waduh belum lolos, SNBT, waduh belum lolos. Sebenarnya ada juga
jalur mandiri juga di perguruan tinggi negeri. Nah, biasanya di bulan-bulan Juli kayak gini, awal Juli sih biasanya. Awal Juli setelah pengumuman semua tuh yang SNBP, SNBT udah pengumuman. Nah, terakhir ada kesempatan di ujian mandiri. Cuman seperti kita tahu memang di sini biayanya ya lumayan. Jadi silahkan dipertimbangkan kalau memang mau ikutan ujian mandiri boleh. Dan ini seperti yang ujian PTS, formatnya berbeda-beda di setiap kampus. Gitu. Waktu pelaksanaannya juga beda-beda. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum lebih lanjut? Oke. Kita lanjut ya. Dulu, dulu, dulu. Nah, ini tadi untuk yang SNBT. Kalau kamu ikutan jalur rapot, biasanya nanti akan diminta untuk mengirimkan portofolio saja, portofolio saja. Kemudian setelah sebentar mana tadi ya. Nah, kalau yang SNBP tadi dia nggak ada tes lagi ya, nggak ada tes UTBK-nya lagi. Jadi salah satu ya lumayan lah kalau misalkan kamu bisa ikutan jalur rapot, jadinya nggak usah mikirin ujian lagi, tinggal kirim karya aja, tinggal nggak tinggal juga sih gitu. Tapi artinya kita eh, nggak perlu lagi memikirkan yang ini nih yang UTBK. Nah, sedangkan kalau SNBT, SNBT ini dia selain harus mengirimkan portofolio gambar, harus mengirimkan gambar, ada lagi tesnya, tes UTBK gitu. Oke, sudah ada satu pertanyaan nanti sekalian ini ya, pertanyaannya ya. Kalau pas lagi kebahas, mungkin sekalian dibahas atau nanti pas terakhir ya. Nah, portofolio gitu. Portofolio di sini sebenarnya kalau secara pengertian, portofolio itu bisa diartikan seperti apa ya, rekam jejak karya gitu, hasil karya kita gitu. Tapi kalau di sini portofolio ini biasanya ada soalnya. Nah, jadi nanti oleh panitia ujian, ini pas kamu nanti pelaksanaan ini nih SNBT, nah SNBT sama SNBP, SNBP dan SNBT, kamu akan diminta untuk membuat gambar dan membuat karya. Nah, biasanya nanti yang diminta ini ada gambar suasana atau biasanya kalau sekarang disebutnya gambar narasi, sama nih gambar suasana atau gambar narasi. Kemudian membuat karya bebas, kemudian ini surat pernyataan. Nah, biasanya kamu nanti akan dikasih waktu kira-kira sekitar 2 mingguan gitu. Pernah sampai 3 minggu, pernah sampai 3 minggu. Tapi ya anggap aja kita punya waktu 2 mingguan lah untuk membuat karya yang diminta gitu nanti. Nah, selain ini, apalagi Kak, kalau dari apa namanya tadi yang jalur prestasi, eh, selain dia diminta portofolio tadi, dia juga kan melihat ini ya, melihat nilai rapot, sama biasanya dia minta untuk menyertakan sertifikat gitu, sertifikat-sertifikat. Kalau kamu punya misalkan sertifikat
eh, apa namanya pernah ikut lomba. Nah, kalau bisa yang skalanya juga nasional tuh gitu. Pernah menang lomba apa misalkan juara dua, juara satu. Nah, kalau kamu punya sertifikatnya itu disertakan. Kak, belum ada. Nah, berarti bisa mulai cari-cari dari sekarang gitu. Yang hubungannya dengan seni rupa dan desain. Misalkan apa? Lomba poster. Kemudian kemarin itu baru aja ada FSL2N ya, FLS2N. Ya, itulah gitu. Kalau kamu punya biasanya nanti juga akan dikasih sertifikat kan ya kalau misalkan dapat juara. Nah, itu bisa disertakan nanti untuk jalur prestasi. Jadi selain portofolio, tentunya eh, nilai-nilai rapotnya harus bagus sama tadi ada sertifikat-sertifikat yang menunjukkan bahwa kamu punya prestasi. Nah, kemudian kita kembali lagi ke portofolio. Nah, kita coba lihat satu-satu ya. Tadi ada gambar suasana, kemudian ada karya bebas. Kalau surat pernyataan emang nggak usah dibahas ya. Nah, gambar suasana. Gambar suasana ini sejak zaman dahulu kala dari tahun ke tahun, eh, ini nggak pernah hilang. Dia selalu ada. Kalau zaman dulunya sebenarnya kita biasanya datang langsung ke lokasi tuh. Kita datang ke Bandung, gambar langsung. Misalkan saya mau masuk ke ITB gitu, saya datengin ITB-nya, ujian gambar di sana selama 2 jam harus selesai tuh. Kayak gitu. Nah ini gambarnya gambar suasana alias gambar narasi. Ini nggak pernah hilang, walaupun yang misalkan tadi karya bebas. Ini setiap tahun suka ganti-ganti. Kadang-kadang diminta gambar still life. Nah, gambar benda ya. Tapi kalau yang gambar suasana ini nggak pernah berubah. Kenapa? Karena dia komprehensif. Nah, kita lihat contohnya ya. Nah, mungkin pernah lihat juga kalau kamu googling gambar suasana, biasanya nanti akan dapat gambar-gambar yang semacam ini. Ini punyanya Kak Malika, baru saja lulus, alhamdulillah. Ini lulusnya ke DKV UPI. Biasanya ada soalnya. Nah, soalnya kalau yang ini tahun ini tentang apa namanya? Kayak apa sih? Apakah yang lawak teh apa? Stand up comedy, lawak. Oh, ini tulisannya stand up comedy ya Allah. Ya, ini temanya tentang stand up comedy. Ini juga ini Kamalia masuk ke FSRD ITB, alhamdulillah tahun ini tentang stand up comedy. Nah, di sini akan kelihatan skill gambar kamu mulai dari gambar manusia nih, anatomi manusianya, kemudian bagaimana kamu menggambar benda-benda, background, kemudian arsiran, gitu. Ini semuanya kelihatan dalam satu gambar dan juga bagaimana kamu menunjukkan ada interaksi, gitu, ada komunikasi di antara eh, elemen-elemen di dalam gambar ini, gitu, dari orang ke orang, kemudian dari orang dengan benda, misalkan. Nah, ini juga ini Kak Ferly masuk ke DKV ISI Yogyakarta. Nah, walaupun di sini tidak ada kata-katanya, hanya gambar aja, tapi kita bisa tanda kutip membaca. Nah, tanda kutip membaca gambar ini. Misalnya, oh, apa nih yang terjadi? Kenapa semuanya ngelihat ke arah sini? Oh, ternyata di depan ada yang lagi stand up di panggung. Tapi terus apa namanya? Oh, ada yang posisinya begini, beda sendiri. Oh, ternyata dia jatuh. Yang lainnya semuanya pada ketawa. Gitu. Ada dan dalam setiap apa namanya? Dalam setiap klaster seperti ini ada ada apa ya? Ada aktivitasnya masing-masing gitu. Nah, ini ada yang nunjuk-nunjuk, ada yang ya cuma sekedar ketawa, ada yang megang gadget, ada yang sambil minum, ada yang es krimnya jatuh di belakang gitu, ada yang nolongin. Nah,
Jadi gambar gambar suasana ini ya dipikirkan sampai segitunya. Ini lagi Zikrina masuk ke Kriya, Kriya isi Yogyakarta juga. Sama ini masih karena tahun ini ujiannya ini masih temanya stand up comedy. Nah, kalau ini tahun lalu Kak Gina masuk ke Seni Murni ISBI. Nah, ISBI di Bandung. Kalau yang tahun lalu temanya itu tentang cerita rakyat. Nah, cerita rakyat. Kalau pernah dengar Timun Mas, nah, seru nih sebenarnya yang ini. Karena kita beneran harus menggali sejauh apa eh, kamu memahami tentang cerita atau kisah yang satu ini nih, gitu. Ini lihat ya di belakangnya ini ada apa nih? Sulur-sulur tanaman. Nah, ini memang ceritanya dimodifikasi oleh dari soalnya, dari sananya, yang nanti ada karakter Buto, yaitu raksasa. Cuman di sini raksasanya adalah robot gitu. Nah, ini ada tanaman yang menjerat si raksasanya. Nah, ini tokoh utamanya. Oh, ada contoh lain nggak ya? Nah, ini. Kalau di sini apa ya? Oh, nggak ada ternyata. Jadi eh, ada yang ininya, ada yang apa namanya? eh, Beda-beda jadinya nanti setiap anak. Ada yang tanaman yang menjerat ininya, menjerat si robotnya. Ada yang si robotnya itu tenggelam dalam air gitu. Kalau nggak salah ada empat story. Nah, kamu harus tahu itu supaya kamu bisa bikin cerita yang akurat. Gitu. Kamu harus tahu cerita aslinya dulu. Udah lama. Oke, siapa? Nah, ini Kak Halia masuk ke FSRD ITB, tapi ini jalur ujian mandiri gitu. Dan kalau kita lihat kompleksitasnya beda ya. Yang sebelumnya ini sedetil ini, tapi kalau yang ini, kok kayaknya sepi Kak. Ya, karena dia ujiannya diwaktuin. Ujiannya bareng-bareng di waktu hanya 2 jam harus selesai gambarnya gitu. Jadi ini salah satu format ujiannya ternyata kalau di ITB itu kalau ujian mandirinya ujiannya seperti itu. Ujian bareng-bareng di waktu yang sama, kasih waktu 2 jam selesai kumpulin gitu. Nah, kemudian nih Kak Aksal, ini ujian mandiri juga di ITS. Cuman waktu itu dia nggak ngambil ke ITS-nya. Ini sudah masuk sebenarnya sudah lulus karena pertimbangan biaya. Nah, lagi-lagi nanti silakan itu mah masing-masing ya silakan aja gitu. Ini karena dia jalurnya jalur jalur mandiri gitu. Dan kalau di ITS ini ujiannya bukan bukan datang langsung atau bukan online. Kalau ITB biasanya online, bareng-bareng tapi online disorot pakai Zoom nanti. Nah, kalau ini dia bikin gambarnya seperti yang portofolio tadi dikasih waktu sekitar 2 mingguan, 1 atau dua minggu, kemudian dikirim. Makanya lebih detail juga nih. Jadi kalau Kak Aksal ini pada akhirnya dia eh, karena di ITS karena ujian mandiri, wah kayaknya ditimbang-timbang dari dari ininya biayanya nggak masuk nih. Akhirnya dia masuk ke IKJ selama setahun. Jadi setahun masuk swasta tuh IKJ di Jakarta, kemudian dia gap year gitu. Dia tetap pengen coba masuk ke ITS. Nah, ini kan tahun lalu ya, dan tahun ini dia mencoba lagi ke ITS lagi dan alhamdulillah lolos. Gitu. Jadi dia ikutan lagi SNBT. Nah, di tahun yang kedua nih dia gap year, dia ikutan SNBT.
Ya harus ujian UTBK juga, ujian UTBK juga. Kemudian bikin gambar ini lagi, bikin gambar yang berbeda. Kalau yang sebelumnya gambarnya temanya waktu yang Timun Mas. Nah, tahun ini dia juga bikin yang stand up gitu, tema stand up. Dan alhamdulillah berhasil masuk ke isi Jogja. Nah, sampai situ dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau ada kepikiran apa nanti silakan diketik. Nah, tadi selain kita nanti bakalan diminta untuk bikin gambar narasi atau gambar suasana, nanti juga akan diminta karya bebas. Nah, karya bebas. Karya bebas ini hampir beneran bebas banget sih. Yang penting karya seni atau karya desain yang kamu bikin. Pada prakteknya sebenarnya nanti bisa ini merupakan karya kamu yang sudah lama, sudah pernah kamu bikin sebelumnya, atau bisa juga kamu langsung bikin di waktu ujian, maksudnya baru dibikin baru itu pun boleh seperti itu. Dan biasanya untuk karya bebas ini disarankan dia ya nyerempet-nyerempet lah dengan jurusan yang pengen kita masukin gitu. Nah, ini beberapa contoh karya bebas. Ini ke Olive, ini bikin lukisan di kanvas pakai apa namanya? Pakai cat akrilik, pakai cat akrilik. Nah, kemudian tapi dia masuknya DKV. Itu sebenarnya nggak terlalu berhubungan kalau yang ini. Kalau yang ini sebenarnya nggak terlalu berhubungan dengan jurusan yang dia ambil. Gitu. Tapi memang tekniknya bagus gitu. Kemudian diterima. Nah, ini Ivana, Kak Ivana masuk ke DKV isi isi Yogyakarta. eh, Dia bikin ilustrasi. Nah, Laskar Pelangi ini kan apa namanya ya, judul yang sudah ini ya, sudah terkenal banget. Tapi kemudian dia reproduksi, dia bikinkan ulang ceritanya. Saya mau bikin ini cover cover untuk buku Laskar Pelangi gitu. Ya ini mau nggak mau, ya kamu juga harus tahu dalamannya isinya seperti apa nih project yang pengen kamu bikin ya. Gitu. Nah kalau ini sejalan sama jurusannya DKV, cover buku termasuk juga bidang dari DKV. Aslinya seperti ini nih, yang hanya ilustrasinya aja, tapi dia bikinkan juga mock up. Nah, dia bikinkan mock up. Nanti kalau sudah jadi buku, bentuknya kayak apa ya? Nah, kayak gini. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, Kak, boleh digital? Iya, boleh. Ini kan digital nih. Kalau yang sebelumnya manual. Nah, yang Kak Olive ini manual, nah, yang ini digital. Ini full digital bisa. Kalau yang gambar suasana itu harus manual, harus pensil. Sebenarnya diperbolehkan juga untuk pakai bolpen ya, dan drawing pen kalau gambar suasana gitu. Tapi agak tricky. eh, Disarankan sih nanti pakai pensil kalau untuk gambar suasana. Nah, kemudian ini Kak Siti ke FSRD ITB juga, dia bikin semacam infografik tentang MBTI. Ini apa sih ini? INFJ ya. INFJ. INFJ. Saya nggak apa itu singkatannya. Nah, eh
kepribadian INFJ kayak apa sih? Nah, ini yang dia gambarkan di ilustrasinya. Diilustrasikan, kemudian nanti ada apa ya? Ini ada yang bisa ditarik-tariknya. Di sebelah kanan ada tulisan yang bisa dibuka-buka. Jadi semacam pop up gitu ya. Nah, ini Kak Darin masuk ke seni murni isi Yogyakarta. Ini juga pakai kanvas dan akrilik, cat akrilik. Ini sesuai dia masuknya ke seni murni. Nah, ini lumayan nih. Ke Kak Amel ini memang minatnya itu ke arah kria. Dan di Cirebon itu ada ITB yang baru. Jadi bukan, tetap aja disebutnya ITB ya, walaupun di Cirebon. Aneh. Kenapa nggak jadi ITC ya? Ya, tetap disebutnya ITB kampus Cirebon gitu. Agak aneh. Selalu bikin saya ketawa itu. Nah, di kampus baru ini baru ada dua jurusan. Sebelumnya baru ada jurusan Kria. Jadi kalau kamu ngincar apa namanya yang di FSRD Cirebon, ya hanya bisa masuk itu aja jurusannya, hanya pilihannya itu Kria. Berbeda dengan yang di Ganesha Bandung, itu pilihannya FSRD, fakultasnya yang dipilih. Tapi kalau yang di Cirebon ada langsung pilihannya gitu, yaitu Kria. Dan tahun ini baru saja ditambahkan lagi desain produk kalau nggak salah. Gitu. Jadi baru ada dua jurusan di Cirebon. Nah, kemudian Kak Amel ini membuat, ini beneran jahit sendiri, dia bikin tas gitu dari percak-percak ya. Ini yang di sebelah kanan, kalau ketutupan video saya bisa digeser-geser. Yang sebelah kanan ini dia bikin mood board dulu, mood mood ya, mood board. Dia pengen bikin palet warnanya seperti apa, nih ada warna-warnanya yang bulat-bulat. Kemudian dia mengambil inspirasi dari mana, gitu. Kemudian dia beneran bikin tas. Nah, ini memang nggak bisa seminggu dua minggu ya. Nah, ini project yang sudah dia memang bikin beberapa bulanan sebelum ujian gitu. Oke, sambil ada pertanyaan, Kak, saya pengen bertanya berapa nilai rata-rata rapot untuk masuk FSRD jalur rapot? Mana lebih dominan untuk penilaiannya, portofolio atau rapot? Nah, kalau untuk ITB sendiri, dan sebenarnya kampus manapun sih, kampus manapun, eh, kalau untuk jalur rapot biasanya dia nggak pernah ngebuka ya, nggak pernah ngebuka dari apa namanya, ini minimal segini misalkan. Tapi eh, memang terutama kalau di ITB memang masih gimana ya? Selain selain dia ngambil eh, anak yang gambar atau hasil karya portofolionya bagus-bagus, dia juga ngincer yang nilainya tinggi gitu. Jadi bayangin kalau ada anak yang nilainya bagus sama gambarnya bagus, nah itulah yang bakal dimasukin duluan. Istilahnya begitu. Jadi kalau dibilang lebih dominan mana, bisa dibilang hampir 50-50 sih kalau untuk ITB sendiri ya. Kalau yang lainnya mungkin ada persentase yang berbeda ya. Ini pun hanya angka estimasi aja sebenarnya gitu. Karena kayak yang UTBK juga begitu. Biasanya untuk yang UTBK yang masuk ke ITB nih, kalau nggak salah itu ya kisaran yang 600 700-an gitu. Memang memang dia ngambil yang tinggi-tinggi. Kemudian untuk karya bebas bisa dari hasil-hasil karya yang sudah ada atau yang sudah pernah dibuat bisa. Jadi kalau kamu punya karya yang menurut kamu memang cukup apa ya, cukup worth it, wah ini masterpiece saya gitu, nggak sih, nggak. Ya.
kayaknya kalau nyebut masterpiece kayaknya terlalu gegabah. Saya aja juga saya juga malu kalau nyebut masterpiece. Ya kalau ada karya yang menurut kamu bagus, bisa kamu sertakan gitu. Tapi kalau misalkan pengen bikin lagi juga silahkan. Kalau kamu pengen nyicil mulai dari sekarang, misalkan kamu udah kelas 12 nih, pengen nyicil lah mulai dari sekarang nih. Karena kan nanti bisa langsung dipakai di bulan, entah di bulan Februari atau di bulan Maretnya gitu. Bisa langsung bikin dari sekarang nyicil gitu. Jadi nggak harus nunggu pas pelaksanaannya di bulan Februari baru bikin gitu. Nah, kalau gambar narasi, gambar suasana memang harus nunggu karena ada soalnya gitu. Tapi kalau hasil karya bebas, kita bisa cari waktu gitu. Nah, ini juga menarik. Ini Kak Safira, dia bikin apa namanya maket, maket miniatur rumah dan dia masuk ke desain interior UNS. Gitu. Ini pun juga project yang lumayan lama ya, nggak bisa seminggu 2 minggu gitu. Dia mulai bikin dari ininya ini, mulai dari denahnya, coret-coretan tampak atasnya, kemudian dia eh, terus terang waktu itu saya juga belum pernah nih apa namanya ada yang bikin denah baru dia aja yang pertama kali. Kak, ini ininya di mana Kak? Kalau beli ininya ini itu apa namanya bahan-bahannya gitu. Wah, lumayan seru gitu ya dengan apa ya mungkin kalau profesional melihat ini ya mungkin profesionalnya senyum-senyum gitu tapi ini yang bisa kita hasilkan sebagai anak SMA ya kalau saya bilang sih kita harus bangga kalau bisa bikin sampai yang seperti ini. Nah ini juga menarik. Ini Kak Halia, jadi Kak Halia ini mencoba beberapa kali ujian ya yang SNBP dicobain belum belum lolos, SNBT juga dicobain ternyata belum lolos juga. Ini yang ini adalah hasil karya yang SNBT-nya gitu, karya bebas SNBT. Jadi eh, sebenarnya drawingnya digital, kemudian dia print, kemudian dia tempel-tempel di apa namanya di plastik bening tuh, akrilik bening, ada 17 layer. Nah, jadi semi-semi 3D gitu. Tapi ternyata yang karya yang ini belum lolos dan dia baru masuk di percobaan ketiga yang ujian mandiri. Ini Kak Verly bikin poster DKV isi. Ini kayaknya bukan yang terakhir deh. Ada yang lebih final dari ini. Ini juga digital, karya digital. Dia bikin poster. Ada nih versi terakhirnya yang udah selesai shadingnya. Ini kayaknya belum selesai shadingnya nih. Ini Kamalika tahun ini masuk ke DKV UPI. Kalau Kamalika ini dia bikin ilustrasi buat cover majalah. Jadi ceritanya nanti ini jadi cover buat majalah. Ada yang versi sudah dibikin mock up juga, ceritanya udah jadi buku kayak kayak yang tadi sebelumnya, tapi nggak ada kayaknya. Ini Kak Malia, ini poster lomba poster. Jadi posternya ini dia bukan bikin baru, tapi dia pernah ikutan lomba. Nah, pernah ikutan lomba bikin poster IKN. Ini juga digital ya. Kemudian dia kirim ini. Ini juga yang tahun ini Kak Zikrina ke isi jurusan Kria. Ini yang sebelah kanannya ini mood board juga gitu. Inspirasi-inspirasinya, kemudian lagi-lagi warna-warnanya, kemudian ini yang sebelah kiri hasil akhirnya. Ini dia beneran saya lupa apa nih namanya. Kayak apa ya? Jadi tadinya tuh aslinya cuman ini nih si apa sih? Si kain yang bentuknya kayak pipa ini panjang gitu terus bukan dirajut ya gitulah dipintal manual pakai tangan akhirnya jadi kayak begini gitu. Itu sedikit tentang karya bebas.
Nah, kalau yang selanjutnya ini sekilas aja. Eh, Still life ini adalah gambar benda sebenarnya yang sebelumnya pernah diminta juga disertakan untuk portofolio, tapi sekitar 2 atau 3 tahun terakhir nggak diminta lagi. Tapi ini kita tunjukin aja karena masih agak segar, sekitar 2 3 tahun yang lalu ini masih diminta. Gitu. Nah, ini contoh-contohnya. Biasanya nanti bakalan ditentukan, gambarlah benda ini. Nih, kalau yang ini semangka, mangkok, pisau, sama pepaya. Gitu. Kemudian kita komposisikan sendiri bendanya. Kemarin kita sampai beneran bawa-bawa semangka nih ke kelas. Gambar potong-potong di kelas. Mejanya pada lengket-lengket. Iya. Nah, kalau yang ini hitam putih, ini bukan yang SNBT. Kalau yang ini yang ujian mandiri nih, still life-nya diminta untuk bikin still life hitam putih. Kira-kira begitu. Nah, kemudian eh, kan kita kan mengirimkan gambar nih. Tadi ada gambar narasi atau gambar suasana sama karya bebas. Ya bisa berupa gambar, bisa bisa juga berupa karya 3 dimensi gitu. Nah, memang kalau yang dinilai dari portofolio ini apanya sih gitu. Nah, untuk gambar narasi, nah inilah yang secara garis besar ya, secara garis besar gampangnya yang dinilai pertama teknik, yang kedua kreativitas gitu atau idenya gitu. Teknis sama kreativitas. Bedanya apa? Kalau teknik itu ya singkatnya gambar kamu bagus gitu aja. Gambar kamu bagus, nah berarti tekniknya bagus tuh gitu. Kak, itu beda sama kreativitas. Beda. Teknik itu keterampilan. Nah, bukan kreativitas. Beda ya, keterampilan sama kreativitas. Nah, teknik ini masuknya ke sini nih. Anatominya benar. Manusianya kelihatan seperti manusia, nggak kelihatan seperti makhluk lain ya, makhluk astral. Kemudian arsirannya benar gitu, bentuk-bentuknya benar. Bikin apa? Misalkan ada orang megang semangka, nah jangan sampai salah dikiranya megang bola basket misalkan. Bentuk-bentuknya akurat. Kemudian ada perspektif, penguasaan perspektifnya. Eh, Bisa dibedakan antara benda-benda yang mana yang lebih dekat, mana yang lebih jauh. Kemudian sebelum lagi masuk ke komposisi, pengaturan apa posisi dan objek-objeknya gitu. Nah, ini masuk ke teknik teknik gambarnya yang bagus, hasil karyanya bagus. Nah, kemudian eh, ada lagi aspek ide atau kreativitas. Nah, ini mah beda lagi, bukan dari masalah skill tangan, tapi dari kepala, dari otak gitu. Karena misalkan gambar narasi tadi ya, diminta untuk bikin gambar tentang stand up comedy. Nah, bagaimana caranya supaya ketika orang melihat itu si gambar ini tuh langsung kelihatan, oh ini memang lagi stand up comedy gitu, bukan misalkan bukan wayang orang, bukan ludruk gitu misalkan. Kemudian dalam gambar itu ada story-nya gitu, ada sebuah apa ya, ada sesuatu yang nakal, ada sesuatu yang menarik, ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang dramatik gitu, nggak cuman seperti apa, kita datang ke satu tempat kemudian ambil foto cekrek gitu selesai. Nah, tapi di dalam gambar kita itu ada sesuatu yang menarik gitu. Nah, ini di sini masuknya ke kreativitas gitu. Ada story, kemudian ada tema yang sesuai. Ya, ini mah otomatis lah ya. Kalau temanya nggak sesuai, ini kayaknya nggak lolos.
kemudian ada kelengkapan-kelengkapannya. Tadi misalkan em, saya mau bikin ada Timun Mas lagi dikejar-kejar sama raksasa, settingnya di desa misalkan. Ya kelengkapannya kelengkapan desa gitu, bukan berarti misalkan tidak ada gedung-gedung yang bertingkat gitu. Tapi adanya rumah-rumah yang normal, rumah-rumah yang biasa tingkat satu gitu ya. Mungkin sesekali ada yang tingkat dua, gitu. Masih banyak pohon-pohon gitu. Kemudian apa yang nanti disebutkan di soal ya harus lengkap, harus ada di gambar kamu. Itu sekilas tentang eh, apa namanya karya bagaimana sih nanti yang bakalan diterima gitu, yang dianggap bagus. Nah, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ditanyakan? Kak Reisha gimana? Mungkin kita masuk ke tanya jawab kali ya. Iya, boleh, Kak. Mm-mm. Untuk teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan itu bisa on mic juga ya. Atau kalau misalkan emang udah nggak ada pertanyaan bisa reaction. Udah paham gitu. Udah mantap dengan pilihannya. Boleh reactionnya. Oke. Yang lain reactionnya. Atau masih pada bingung nih? Nah, oke. Oke tuh, Kak. Ada pertanyaan. Kak, aku masih bingung milih jurusan yang jurusannya gimana? Mungkin cara tahu keunggulan kita gimana ya? Bingungnya bingung biasanya ada, kalau saya tuh ada biasanya ada dua macam bingung kalau saya nih. Pertama, bingung karena mau milih yang mana, pilihannya banyak, terus kayak anak kecil gitu ngelihat ada permen banyak, aduh bingung mau pilih yang mana nih. Nah, gitu satu. Atau yang kedua, bingung karena gelap, nggak ada pilihan. Nah, itu gimana? Yang mana tuh? Boleh dijawab, Kak. Bingungnya tuh yang yang kayak gimana bingungnya? Aku tunggu. Atau mau unmic juga nggak apa-apa, Kak Saima. Boleh. Biar jelas nih kebingungannya ditutaskan hari ini ya. Halo, Kak. Oke. Mungkin benar-benar bingung ya. Ya, kayak jadi kayak Ya, jadi kalau saya kasih jawaban buat keduanya. boleh, Kalau boleh, boleh, ternyata Kak. kamu bingung, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau gimana, ya mudah-mudahan pemaparan hari ini bisa jadi ada bayangan nih gitu. Oh, ternyata ada jurusannya ini. Nah, dari situ kamu bisa bisa mengira-ngira nih. Oh, saya kayaknya nggak minat nih. Misalkan desain interior saya emang nggak minat, coret. Eh, Kayaknya fashion ada dikit, oke boleh. Kemudian di cafe saya nggak mau ah, gitu coret. Oh, interior saya juga kayaknya minat nih. Nah, ambil dua nih. Jadi pertama kamu bisa eliminasi, yang paling gampang itu dulu. Eliminasi mana yang kamu beneran nggak minat gitu, atau kayaknya kayaknya saya nggak mau ah yang ini gitu. Nah, itu dulu yang dieliminasi. Nah, sisanya baru nanti ditimbang-timbang lagi. Tenang aja, at least kalau misalkan kamu kelas 12, at least kamu masih ada sekitar ya 6 bulan lah, 6 bulan. Dan nanti boleh juga main-main ke Kanvas Ilmu di Panduraya. Orang Bogor bukan ya? Atau nanya-nanya ke admin kalau misalkan masih
pengen ada yang ditanyakan lagi ya gitu. Kalau yang istilahnya kalau pengen tahu keunggulan, gimana caranya? Dicobain sih. Kan katanya apa? Ada cobaan malah dicobain gitu. Tapi kalau ini iya emang emang kalau misalkan pengen tahu keunggulan kita di mana, cobain gitu. Saya ada minat di renang nggak ya? Nyemplung aja dulu. Nah kalau tenggelam berarti kamu nggak ada minat di renang misalnya gitu gitu. Kalau misalkan ah ini ada bidang-bidang nanti kamu bisa ini juga bisa googling juga misalkan bidang tadi yang seni seni rupa itu apa aja ada seni lukis ada seni patung gitu cobain aja misalkan kamu bikin sesuatu yang bentuknya 3 dimensi kan patung tuh ya misalkan pakai tanah liat ih ternyata nggak suka ah gitu berarti coret kayak gitu terus misalkan saya bikin komik misalkan coret 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 ih jadi nih enak nih ternyata saya kayaknya bisa nih bikin komik nah kamu jadikan pertimbangan kayaknya saya ada nih ada minat dan ada bakat nih kayaknya di komik kayak gitu jadi kalau biar tahu keunggulan ya dicobain aja dicobain masing-masing bidang yang sesuai gitu kalau kamu tapi biasanya biasanya sih udah ada kecenderungan sih gitu walaupun belum dicobain ya kayaknya mas saya yang ini mah nggak suka yang ini kayaknya saya ada sedikit nih ketertarikan gitu nah yang sudah ada kecenderungan itu bisa kamu cobain saya mau coba bikin bikin desain poster nah kalau ternyata bisa oh berarti ini saya bisa ke TKV misalnya itu contoh-contohnya Oke, Kak Sayuma. itu. Oke, terima kasih banyak. Maaf ya pertanyaannya bikin bingung. Enggak apa. Yang penting jawabannya semoga membantu kebingungan Kak Saima ya, biar semakin mantap dengan pilihannya. Kalau misalkan emang tadi yang Pak Oski bilang, kalau misalkan memang kelas 12 kakaknya masih ada 6 bulan lagi ya untuk mempertimbangkan pilihan-pilihannya. Jadi ya kalau misalkan masih bingung, cobain aja ya untuk Hmm. latihan terus-terus berlatih. Jadi dicari yang paling kira-kira keunggulanku di mana ya gitu. Oke, untuk pertanyaan, Kak mungkin Kak ini Reisha pertanyaan, Kak ya, Reisha plot twist nih cerita sedikit apa? bahkan Boleh. di pas di udah mau ujiannya nih UTBK ada anak-anak kita nih dulu dia oh saya pengen masuk ini kak pengen masuk interior oh ya pas mau ujiannya dia ganti jurusan dong dia pengen masuk ke jurusan farmasi wah Wah, keprok atuh itu agak banting setir ya, Kak, konsepnya. lumayan ya Waduh. seperti itu juga ada yang nggak apa-apa juga karena kan ya kita masih masih ini ya masih pencarian tapi proses itu Iya. pasti ada gitu teman-teman masih banyak pertanyaan masih kebingungan wajar gitu mudah-mudahan ya dengan adanya sedikit informasi ini walaupun ini masih kulitnya sebenarnya ya masih kulitnya tapi setidaknya ada sedikit bayangan lah buat teman-teman Nah, mungkin bisa dilanjut ya, Kak ya, ke ya next question. Ini ada dari Kak Hesti, FSRD ITB punya ciri khas tersendiri nggak, Kak? Yang jadi penilaian portofolionya misalnya, semacam style FSRD ITB nih. Boleh dijawab, Kak. hmm, kalau yang pernah ini lagi-lagi rumor-rumor ya rumor-rumor eh, jadi bisa kamu ambil ya mungkin 50-50 lah tidak tidak terlalu reliable juga tapi mungkin bisa dipertimbangkan juga biasanya yang ITB itu dia mengutamakan style gambar yang realis atau semi realis ini untuk yang narasinya ya gambar narasinya gambar suasananya gitu dan memang sampai sekarang pun kita masih tetap eh, menyarankan dan tetap melatih gambarnya yang realis atau semi realis gitu. Karena kalau udah realis atau semi realis, mau masuk ke kampus mana aja biasanya sih bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau misalkan yang kak saya stylenya manga nih gitu. Nah mungkin ada yang kampus tertentu yang nggak terlalu suka gaya seperti itu gitu.
gitu. Tapi selalu biasanya kita kejar itu stylenya yang realis atau semi realis, artinya mendekati kenyataan. Kak, kalau saya gambarnya gaya-gaya anime gimana? Nggak apa-apa. Tapi gaya animenya yang proporsional. Misalkan ya kayak yang Naruto atau apalagi Jujutsu Kaisen misalkan yang zaman sekarang. Artinya nggak jauh-jauh banget dari kenyataan kayak misalkan Doraemon kan jauh banget tuh. Apalagi ya kalau yang tahu dulu ada komik Miko misalkan itu kan orangnya pendek-pendek, bulat-bulat gitu. Jauh banget dari kenyataan. Tapi kalau gaya-gaya style-style yang dia tinggi-tinggi proporsional itu masih enak. Ya paling nanti kita ini sedikit lah kita modifikasi dikit gitu. Gitu deh. Apalagi. Oke, untuk pertanyaan. Oke, mantap. Terima kasih, Kak, kata Kak Hesti. Oke, mungkin untuk Kembali. pertanyaannya bisa di keep dulu ya. Kalau misalkan memang masih ada, mungkin bisa dilanjut dulu, Kak. Hmm. Sebenarnya karena kita juga masih ada di grup, nanti di grup pun juga bebas ya teman-teman bisa bertanya juga. Kayaknya ini langsung kesimpulan nih Kak. Oke, Iya oke, ya, boleh. sebentar. Nah, eh, judul webinar ini adalah, bentar, judulnya ketutupan nama saya. Nah, strategi jitu eh, portofolio. Nah, strategi jitu portofolio. Sebenarnya eh, dari judul webinarnya belum kejawab nih. Belum kejawab. Emang strategi yang jitunya gimana, Kak? Gitu. Sebenarnya strateginya teman-teman ada di slide selanjutnya. Nah, strateginya adalah saya klik lagi. Nah, ini sebenarnya kuncinya gitu. Karena teman-teman, ini yang dari tahun ke tahun selalu saya sampaikan, baik itu di webinar seperti ini maupun di kelas. Ujian gambar itu teman-teman bukan ujian teori. Nah, misalkan nih contoh ya, Penjaskes. Misalkan ada materi apa ya saya ngarang-ngarang. Tapi kalau dulu ada sih lari 100 meter, lari 100 meter materinya tuh. Kemudian ada ujian teori. Bagaimanakah rulesnya latihan 100 meter? Bagaimanakah caranya lari 100 meter? Wah, terus kamu tulis tuh di di lembar jawaban atau diketik misalkan eh, caranya misalkan startnya dengan start jongkok, kemudian lari langsung sprint, tidak ada nyimpen tenaga lagi karena kan jarak pendek ya. Dari awal langsung sprint sampai terakhir gitu. Kemudian misalkan ada yang misalkan tekniknya sikunya ditekuk 90 derajat misalkan gitu ya. Nah, ini teori nih. Kamu tulis paling 10 menit selesai. Capek nggak? Nggak. Pegel nggak? Nggak. Bandingkan sekarang materinya. Penjasnya adalah lari 100 meter, kamu disuruh ujian praktek. Ya, siap. Kamu baris di lapangan, lari 100 meter, bersedia, siap, ya, lari. Cerat. Beneran lari. Beneran ujian praktek. Selesainya capek nggak? Capek. Kalau kamu nggak sering latihan, jarang-jarang latihan, pasti ngos-ngosan. Ngos-ngosan atau bahkan udah kayak mau pingsan. Apalagi kalau satu lapangan bola tuh keliling. Oh, kalau nggak pernah olahraga mah udah keliengan, udah berkunang-kunang tuh gitu. Nah, itu bedanya antara ujian praktek dengan ujian tertulis. Nah, ujian FSRD ini, ujian gambar, ini bukan ujian teori. Nah, itu yang perlu kamu garis bawahi. Ini bukan ujian teori. Walaupun alatnya mirip-mirip ya, kita menggunakan pensil juga misalkan. Kita menggunakan apa namanya komputer juga gitu. Walaupun kalau di
Ujian teori kan bisa tinggal klik 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 gitu. Kalau ada yang bikin karya digital pakai komputer juga gitu. Tapi ini bukan ujian teori, tapi praktek. Artinya kalau kamu eh, praktek harus latihan, harus ada latihan, harus melakukan gambar-gambar dan gambar, drawing-drawing dan drawing gitu. Karena kalau cuma tahu teorinya doang, misalkan eh, oke saya tahu teori cara naik sepeda. Eh, Caranya adalah pertama ya disanggah dulu pakai kaki nih, naikin sepedanya. Pertama genjot dulu satu kaki, habis itu nanti satu kaki lagi naik. Nah udah digenjot gantian pakai kaki kiri dan kanan. Nah teori mah gampang. Begitu dicobain, iya gitu buk, iya gitu buk, gitu. Artinya drawing ini merupakan skill, bukan knowledge. Gitu. Seperti halnya tadi berlari, naik sepeda, main gitar. Oh, saya tahu kunci G begini begini begini, kunci D begini begini begini. Ya, udah pernah coba latihan belum? Gitu. Kalau belum pernah latihan, paling jambuk lutut kayak jambuk lutut gitu. Gitu. Dan nanti akan beda eh, apa namanya? Pas waktu ujiannya antara orang yang anak yang dia sering latihan sama yang jarang gitu. Jadi kuncinya latihan. Apakah ada cara yang gampang, Kak? Nggak ada. Saya jebratin aja dari sekarang. Nggak ada cara yang apa namanya eh apa sih itu jalan pintas. Nah, jalan pintasnya nggak ada. Gitu. Jalan instannya nggak ada. Gitu. Latihan adalah jalan ninjaku. Pokoknya gitu. Gitu. Karena tadi untuk bisa drawing yang baik dan benar, untuk bisa kamu menarik garis yang profesional gitu, yang cakep gitu, ya harus dicoba, harus dilakukan dan harus dilatih terus menerus. Gitu. Harus berulang, berulang, berulang. Mungkin pernah dengar tentang muscle memory ya. Nah, muscle memory. Ya, tadi ketika muscle memory kita terlatih, nanti kita akan secara otomatis tuh, ya misalkan yang main bulu tangkis misalkan, ya otomatis saja cepak, 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 cepak gitu. Tapi kalau kita lihat nih, antara orang yang baru main bulu tangkis sama yang udah jago, bentuknya tuh beda. Bentuk dia ngambil ancang-ancangnya, kemudian pas lagi mukulnya, itu beda bentuknya gitu. Beda antara yang dia sering berlatih sama yang baru nih gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang di kelas 12 kita masih ada di awal semester, jadi dimanfaatkan banget gitu. Untuk kamu yang sudah masuk kelas 12 memang harus fokus karena tadi em, antara ujian gambar sama ujian UTBK ini apa ya? Nggak ada yang mana yang lebih prioritas sih gitu. Dua-duanya tetap harus kamu prioritaskan. Seperti yang kemarin si Kak Aksal itu, gap year, ya dia tetap harus mempersiapkan UTBK-nya juga gitu. Dia latihan lagi di tengah-tengah kuliahnya yang di IKJ. FYI, kalau kuliah seni rupa dan desain itu biasanya memang tugasnya seabrek-abrek. Di tengah tugasnya yang seabrek-abrek, dianya latihan UTBK, kemudian dia juga latihan drawing juga gitu. Eh, Teman-teman juga ke depannya kira-kira nanti seperti itu gitu. Kalau sudah kelas 12 sudah waktunya untuk fokus gitu. Saya mau kemana? Apa yang mau saya tuju? Nah, istilahnya seperti itu. Untuk kamu yang kelas 10 11 ya masih bisa lah gitu. Oke, saya tadi kira-kira saya cocok nggak ya di bidang ini gitu. Masih coba-coba. Dan sebenarnya enak banget kalau kamu masih kelas 10 11 masih ada banyak waktu untuk kamu latihan gitu. Jadi eh, kesimpulannya strateginya bagaimana? Latihan gitu. Apalagi kalau kamu punya tutor, punya guru yang membimbing. Ini udah enak banget. Gitu deh. Ya, terima kasih banyak. Mungkin itu sedikit dari saya. Mungkin nanti sebelum ditutup ada lagi ya Kak info-infonya. Atau mau sekarang aja Kak? Gimana Kak?
Kak Resya. Boleh, Kak, sekarang aja. Nanti nanti di apa namanya di sounding lagi di akhir. Jadi berkali-kali ya. Iya, iya, oke, oke, baik, baik. Ini sambil kita ini ya, sambil kita lihat. Nah, ini sedikit info-info. Eh, kita di Kanvas Ilmu Akademi buka pendaftaran baru nih. Kamu kalau kelas 10, kalau kamu kelas 11 atau kelas 12 atau bahkan gap year, kamu bisa ikutan juga di sini ikut kelas yang baru. Misal kita mulai di bulan ini, di bulan Juli ini, selama nanti sampai programnya itu biasanya sampai bulan Juni. Nah, sampai kita fasilitasi sampai yang dia mau nyoba ujian mandiri gitu. Nah, kemudian untuk kamu yang mau ikutan, silahkan segera daftar mumpung lagi ada diskon pendaftaran. Nah, pendaftarannya ada diskon 50% pendaftarannya ya. Gitu. Nanti silahkan langsung hubungin, ini ada nomor admin, di grup juga ada, Kak, nanti kakak adminnya ada di grup yang 4059. Nanti silahkan dihubungin untuk info-info lebih lanjut. Kemudian, het, 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 het. Loh, dia nggak keluar. Wait, wait. Nah, kemudian satu lagi, eh kita juga ada program, oh ini belum tutup, mohon maaf. Ini ada bulannya Desember sampai Maret, tapi ini sebenarnya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi kita ada program member get member juga. Kalau kamu ngajak teman, misalkan, nanti kamu akan dapat marketing fee gitu. Jadi kalau kamu ada teman mau diajakin ikutan, ikutan bareng-bareng nih di kelas, nah nanti bisa klaim eh, ke admin gitu. Kak, saya ini ngajakin temen nih. Nanti kamu akan dapat fee marketingnya seorangnya sekian, 50.000 rupiah. Tuh. Mungkin itu aja sih kalau info-infonya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi bermanfaat. Ini memang ini ya apa baru-baru kulitnya aja. Silakan kalau teman-teman mau nanya-nanya lebih lanjut, jadi grup mau mampir juga ke ke Kanvas Ilmu di Panduraya, silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Resya. Oke, terima kasih Kak Oske atas pemaparan materinya ya yang sangat insightful. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman di sini yang sebelum-sebelumnya tuh bingung nih mau nentuinnya tuh kemana, terus mau ngelanjutnya kemana, terus strategi jitu-nya tuh sebenarnya apa sih untuk pengumpulan portofolio ini. Semoga udah clear ya teman-teman. Nah, untuk untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, bisa nih mungkin di grup aja ditaruhnya. Nanti kalau misalkan memang ada kesempatan nanti kami jawab gitu ya. Nah, eh karena sesi pemaparan materi itu sudah selesai dan tanya jawab juga sudah selesai tadi ya sekaligus, mungkin sekarang sesi dokumentasi kali ya teman-teman yang bisa on cam diharapkan on cam. Atau yang bisa pakai virtual background itu bisa dipakai juga ya. Ayo yuk on cam dulu sebelum selesai. Nah, oke. Ayo ditunggu ya teman-teman sampai 43 deh. 2 menit siap-siap siapa tahu yang belum siap-siap atau belum rapi-rapih nih. Mangga untuk 2 menitnya itu digunakan dengan baik. Ditunggu on cam-nya. Ayo, Kak Sabrina, Kak Alisa, Kak Farhan. Tadi yang nggak bisa tuh Kak Syaima ya. Masih nggak bisa ya, Kak? Nggak bisa on cam. Kak Sabit, Kak Hesti, Kak Syifa.
Atau yang nggak mau on cam mungkin bisa di chat kenapa kendala atau gimana. Oke. Yuk, semenit lagi nih. Ditunggu. Oke, gak apa-apa, Kak Farhan. Mungkin nanti pas hitungan ketiga bisa reaction aja kali ya, biar kayak, oh oke ada pesertanya gitu di depan layar. Oke, nggak apa-apa, Kak Siva. Reaction aja nanti ya pas hitungan ketiga. Reactionnya bebas ya menggambarkan perasaan hari ini. Sudah apa namanya? Sudah mendapatkan materi yang sangat insightful. Jadi boleh apapun reactionnya. Oke. Oke, kita karena udah 4-3 kita langsung aja ya. Oke, nggak apa-apa Kak Sabit. Oke, teman-teman jangan dulu ada yang chat ya. Nanti kalau udah hitungan ketiga yang nggak bisa on cam itu tinggal reaction aja. Oke? 1, 2, bentar. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah reaction. Semoga kalau misalkan masih ada pertanyaan-pertanyaan itu bisa di-drop dan semoga materi yang tadi dipaparkan oleh Kak Oska itu bisa bermanfaat untuk kedepannya. Demikian untuk rangkaian acara kami pada hari ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah berpartisipasi hingga akhir dan terima kasih juga yang sudah menyempatkan untuk open kamera dan yang belum juga nggak apa-apa, no worry. Terima kasih dari actionnya. Kami mohon maaf atas kekurangan selama acara berlangsung. Semoga acara ini bisa bermanfaat ke depannya. Oh ya teman-teman, jangan lupa yang mau daftar itu di bulan Juli ini ada diskon 50% untuk biaya pendaftaran. Itu udah include sketchbook, tas A3, sama pensil 2B. Nah, untuk yang emang ada apa namanya temen nih yang mau diajak jadi afiliator, afiliator itu boleh juga nanti tinggal hubungi admin aja, tinggal Kak aku ajak ini tadi yang kata Kak Oska ya, itu bisa banget. Jangan lupa untuk ditanya-tanyain aja, diskusin aja sama admin, oke? Terima kasih banyak teman-teman. Silahkan kembali melakukan aktivitas. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih Kak Osto. Iya, Juga terima kasih juga Kak. Terima kasih ditulis. kembali. Ya, Sama-sama. Terima kasih banyak kakak-kakak. Oke, oke. Oke, ini saya eh end meeting aja kali ya, Pak? Boleh? Halo? Gimana gimana? Ini di end meeting aja, Pak. Oh iya, ha? Oke, Ya ya siap. betul. Siap-siap. Makasih banyak ya, Pak. Nanti ditunggu ada biasanya ada instruksinya apa sih yang Iya, rekaman itu ya nungguin gitu ya. iya nanti ada dapat emailnya. Oh, ya. Ya, Oke. oke oke makasih banyak Oke, Kak. makasih banyak juga, Kak. Yuk, Assalamualaikum. assalamualaikum. Bye. Salam.